langsung cut balik. Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, Sukihotu, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini sesuai dengan topik yang Bante sudah share pada hari ini, bahwa kita akan membahas mengenai Sapurisa Panyati atau hal-hal yang pantas dilakukan ya. Jadi hal-hal yang pantas yang kita lakukan setelah Bapak Ibu berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha ya. Setelah Anda di sarana, Buddhang saranang gacami, Dhammang saranang gacami, Sanggang saranang gacami. Kemudian Buddha memberitahukan kita mengenai hal-hal yang membuat kita menderita atau ducarita ya. Kita sudah bahas berapa hari kemarin, dan hal-hal yang membawa kita kepada kebahagiaan atau sucarita. Nah, sekarang adalah apa sih yang harus kita lakukan di dalam hidup kita biar Bapak Ibu tambah berbahagia ya. Biar tambah bahagia, tambah harmonis, dan ya segala problem di dalam kehidupan Anda itu bisa selesai. Nah, ada 3 hal yang hari ini kita akan bahas. Ya, tetapi karena ini slide-nya belum dibikin, jadi Bante akan baca dari buku aja. 3 hal ini, yang pertama adalah dana, ya, dana atau melepas. Yang kedua adalah pabaja, pabaja juga melepas ya. Bedanya di mana? Nanti Bante kasih tahu. Yang ketiga adalah mata pitu upadhana, atau bagaimana kita menghormati orang tua. Ya, jadi 3 hal ini adalah hal yang pantas, patut, bahasa Inggrisnya worth it, yang kita perlu lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah dana ya. Kenapa dana? Karena di dalam batin kita Bapak Ibu, kita memiliki 5 racun. 5 racun, salah satu racun adalah attachment atau kemelekatan. Sehingga kemelekatan yang membuat kita pada hari ini menderita dari waktu ke waktu. Ya, kemelekatan. Kita melihat apapun yang ada di dunia menjadi melekat. Misalnya, Bapak Ibu melihat bunga ini, ih cakep ya. Dari kita mulai melihat kata cakep, itu sudah ada melekat. Ya, dari kita mendengar suara yang merdu, kita sudah melekat. Dari kita mendengar suara yang jelek dan kita jadi marah, kita juga melekat. Jadi kemelekatan ada 2, ada yang kita suka, ada yang tidak suka juga ya. Jadi ini adalah kemelekatan. Oleh karena itu, bagaimana cara membebaskan diri kita dari kemelekatan? Yang paling gampang adalah berdana. Yang paling gampang adalah berdana. Berdana di sini bukan UUD, ujung-ujungnya duit, bukan. Tetapi berdana di sini adalah bagaimana kita melepas kemelekatan-kemelekatan kita terhadap materi-materi yang ada di dunia ini. Ya, jadi bagaimana kita melepas materi-materi yang kita ada di dunia ini sehingga tidak menjadi kita berat. Bante kasih contoh kepada Bapak Ibu. Kemarin malam saya sempat ditelepon sama Bante Momo ya sampai jam 11.30. Saya bilang, Bante saya sudah mau tidur. Dia bilang, belum. Di sini baru jam 9 lewat, kamu udah mau tidur ngapain? Cepat-cepat katanya. Saya bilang, di sini sudah setengah 12. Baru dia bilang, waduh katanya ya. Nah, jadi singkat cerita, kita bercerita mengenai Rajgir. Ya, dia bilang
di Rajagriha itu ada satu tempat di mana Buddha suka tinggal di sana ya, yang namanya Bukit Grijakuta. Di mana untuk mencapai Bukit Grijakuta ini kita harus jalan ya, menapaki bukit. Kira-kira kalau orang yang ya sudah berumur ya sudah susah untuk masuk ke sini ya, untuk naiki bukit ini. Dan itu yang pertama, orang yang sudah tua. Yang kedua, orang yang punya banyak beban. Ya, punya banyak beban. Anda bayangkan kalau di dalam tas, misalnya mau naik ke bukit itu, Anda taruh air 3, roti, ya kan? Mungkin apa segala macam sampai tas Anda benar-benar berat. Kira-kira makin susah nggak kita naik atau makin gampang dalam kita naik ke arah bukit ini? Ya, kurang lebih dari bawah ke atas itu kurang lebih setengah jam. Pasti akan lebih susah, ya, pasti lebih susah. Itu challenge yang pertama. Challenge yang kedua, ada satu bukit yang dinamakan Gurpa, di mana dipercaya setelah Yang Mulia Bante Mahakasapa memimpin konsili Sangha pertama, dia kemudian ke gua ini, kemudian masuk ke dalam gua ini dan menunggu Buddha Maitreya yang akan datang ya untuk menyerahkan jubah dari Buddha Gotama kepada Buddha Maitreya. Dipercaya seperti ini, sehingga dipercaya di bukit ini beliau tinggal dan belum mencapai parinibbana. Ya, kita pernah ke sana dan luar biasa ya. Kalau tadi mungkin 40 derajat ya kemiringannya, ini hampir 75. Ya, jadi benar-benar begitu tinggi. Sehingga barang-barang juga nggak boleh bawa banyak. Nah, jadi sama halnya di dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Kalau hidup kita mau bebas dari banyak masalah dan seterusnya, jangan bawa penderitaan-penderitaan Anda, jangan bawa keinginan-keinginan Anda yang menyebabkan Anda sendiri menderita. Ya, yang menyebabkan Anda sendiri menderita. Istri sudah 1, syukur. Jangan istri sudah 1 bikin pusing, mau tambah 2 lagi. Ya, itu cari penyakit. Ya kan? Udah, istri 1 syukur, sampai selesai aja. Ya, jangan istri 1 sudah pusing, tambah 1 lagi. Pacar juga begitu, sudah 1, sudah bagus-bagus, masih mau main mata lagi. Nah, jadi ini yang kita bilang dana, melepas. Ya kan? Jadi ketika Anda mulai attach ya sama barang yang baru, ya kan, langsung berpikir ingat, oh dana, ya udah barang yang baru ini bagus, tetapi lebih bagus lagi bukan untuk saya danakan kepada orang lain. Selesai. Jadi pengertian dana di sini bukan berarti harus kita punya dulu. Ya, kita punya, misal kita punya barang mie, kita kasih kepada orang, itu berdana. Tetapi berdana yang lebih tinggi adalah berdana mengenai kualitas batin kita, ya, batin kita, keinginan-keinginan kita, keserakahan-keserakahan kita danakan. Jadi danakan yang jelek dong Bante, bukan, maksudnya bukan begitu ya. Misalnya kita mau keinginan kita untuk mengambil satu project misalnya, tetapi bukan kesempatan kita buat ambil project itu. Ya nggak apa-apa, dalam hati kita apa? Ya nggak apa-apa, project ini saya berdana buat dia, semoga dia bahagia. Ya, misalnya dalam hal Anda lagi kompetisi, Anda nggak dapat juara 1, Anda nggak apa-apa, berdana apa? Oh, saya sudah terima, saya dapat juara 2, tetapi nggak apa-apa, saya berdana yang buat juara 1 yang tadi. Jadi hati kita lebih tenang, lebih bahagia. Jadi kita melepas hal-hal yang seperti itu. Karena racun, 5 racun yang tadi, Bante bilang, salah satunya kemelekatan, kebencian, nafsu indera, terus kelambanan, kemalasan, dan yang satu, 5 Bante lupa yang satu. Nah, 5 ini akan berada dengan kita setiap hari 24 jam. Ya, sehingga gunakan 5 racun ini sebagai pedoman kita untuk mempraktekkan Dhamma. Kita tahu racunnya di dalam, tetapi kita cari cara untuk menyembuhkannya.
Jadi cara yang pertama kita menyembuhkan kemelekatan kita daripada yaitu berdana ya. Tas sudah punya satu, masih mau tambah satu lagi. Ya kan? HP masih bagus, mau tambah HP baru. Apalagi? Dan seterusnya ya, Bapak Ibu bisa ini sendiri ya. Mungkin bagi yang hobi baju, sudah ada baju, masih mau tambah lagi. Nah, jadi pada akhirnya keinginan-keinginan ini membuat kita menderita. Sehingga kalau misalnya kita sudah tahu mengenai konsep berdana, kita akan berusaha untuk ya udah istilahnya bukan rezeki saya, ya udah nggak diambil. Tetapi yang nggak diambil di sini adalah keinginan-keinginan yang berlebih ya. Keinginan yang berlebih kita nggak ambil lagi. Nah, terus ketika Bapak Ibu sudah mempelajari mulai berdana adalah usahakan berdana setiap hari ya, usahakan berdana setiap hari. Kenapa kita mau berdana setiap hari? Karena kita mau bahagia setiap hari. Dana menunjang kegiatan ekonomi Anda. Ya, jadi kalau Anda mau istilahnya kegiatan ekonomi, dalam hal ini bahasa Chinese-nya adalah hoki, Anda jalan terus, maka berdanalah setiap hari. Makanya Bante selalu ingatkan pada Bapak Ibu, bikin PR ya, bikin PR. Walaupun hanya 100 perak, tetapi Anda melakukan ini setiap hari. Ini lebih bagus. Ya, sehingga berusahalah bikin PR. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang patut kita lakukan adalah pabaja, ya, pabaja. Begitu mendengar kata pabaja, Putra langsung takut karena takut gamenya diambil sama Bante. Pabaja di sini adalah meninggalkan kehidupan rumah tangga, ya. Kehidupan rumah tangga agar dapat bebas dari keruwatan-keruwatan atau problema yang ada di dalam rumah tangga tentunya. Tetapi pabaja di sini bukan untuk lari dari kenyataan perumah tangga. Ya, bukan, tetapi adalah pilihan hidup untuk menyepi. Dan Bante, kalau misalnya saya sudah terlanjur nih, sudah married, bagaimana? Apakah saya boleh pabaja? Pabaja ada dua, ada yang hanya bersifat latihan, ada yang bersifat permanen, ya. Ada yang bersifat sementara, ada yang bersifat permanen. Jadi ini adalah pabaja, ada dua sistem. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, aduh, saya nggak bisa lama-lama karena masih ada anak dan seterusnya, ya coba misalnya 1 minggu, 2 minggu, ya kan. Nah, jadi ini adalah pabaja. Selain pabaja, mungkin kita bisa kategori di sini adalah retreat, ya, atau latihan-latihan seperti meditasi. Dan saat ini banyak sekali latihan-latihan seperti ini yang dilakukan per hari. Ya, misalnya one day mindfulness dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah kehidupan mengenai pabaja. Mungkin ketika Bapak Ibu juga berlatih yang namanya atasila di rumah, ini merupakan salah satu praktek daripada pabaja. Walaupun Anda di rumah, walaupun Anda bersama keluarga Anda, tetapi Anda berusaha untuk tidak terlibat begitu banyak di dalam urusan-urusan duniawi. Jadi pabaja di sini adalah berusaha untuk menyepikan diri agar kita dapat mengenal diri kita sendiri ini siapa. Ya, ini adalah pabaja yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu adalah mata pitu upatana. Di sini mata pitu upatana seperti yang kita sudah baca, salah satu poin di dalam Manggala Sutta tadi adalah membantu ayah dan ibu. Jadi mata pitu upatana adalah bagaimana kita membantu papa mama kita, ya, papa mama kita yang sudah membesarkan kita. Nah, oleh karena itu, apa saja yang terkait di dalam bagian ini? Yang pertama adalah bagaimana Anda yang memiliki orang tua merawat mereka dengan baik. Kemudian yang kedua, memberikan mereka
nafkah ya, memberikan mereka nafkah. Dalam hal ini ya mungkin berupa uang atau berupa makanan, baju, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Yang ketiga adalah menjaga nama baik daripada keluarga. Ini termasuk ya. Jadi Anda bayangkan kalau nama keluarga rusak, pasti orang tua juga akan sedih ya. Dan yang keempat adalah ketika orang tua kita sudah meninggal, kita melimpahkan jasa buat mereka. Ya, kita membacakan doa pelimpahan jasa atau Anda melakukan pelimpahan jasa kepada mereka. Ini adalah cara bagaimana kita merawat orang tua kita dengan baik. Nah, jadi hari ini Bante menyampaikan kepada Bapak Ibu adalah 3 poin, yaitu dana, pabaja, dan matapitu upatana. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum jelas, Bapak Ibu bisa bertanya melalui kolom komentar dan nanti kita akan bacakan ya. Sebelum Bapak Ibu bertanya, ya sambil Anda mau bertanya, Bante kemarin ada hutang 5 pertanyaan ya, yang Bante belum belum jawab. Nah, Bante akan bahas hari ini. Namo Buddhaya Bante. Ketika seorang memelihara binatang seperti anjing dan peliharaan tersebut meninggal, apa itu juga termasuk melanggar sila pertama, Bante? Baik, jadi bagi Bapak Ibu yang ya memang zaman sekarang ya beberapa orang ya mungkin hobi ya suka merawat hewan dan seterusnya. Tetapi kadang-kadang kalau hewannya meninggal atau mati ya, nah apakah itu melanggar sila pertama? Kalau misalnya hewan yang kita pelihara itu dengan baik, misalnya kita bertanggung jawab terhadap hewan itu dan menganggap hewan ini sebagai makhluk yang dekat dengan kita, sehingga kita wajib merawat dia. Misalnya memberikan makanan yang terbaik, ya. Makan yang terbaik di sini adalah yang sesuai dengan tentunya budget dari Anda. Kemudian memberikan tempat tinggal yang sesuai. Ya, jangan kita ada pelihara misalnya anjing taruh di luar, ya kan? Kepanasan kasihan, kehujanan kasihan. Nah, jadi yang ini yang kedua. Yang ketiga, kita memperhatikan secara mental. Kalau 2 yang tadi secara fisik, kita juga memperhatikan secara mental. Apakah si anjing ini dia bahagia atau tidak sama dengan kita? Ya, jadi itu yang kita harus menganggap seperti itu ketika Bapak Ibu ingin berkomitmen untuk memelihara hewan, ya. Dan ketika hewan ini mati, apakah kita melanggar sila? Tentu saja tidak, ya. Karena sila pertama itu ada beberapa syarat, ya. Salah satu syarat daripada sila pertama adalah kita punya niat untuk membunuh. Jadi misalnya anjing kita lagi tidur, kita sudah target nih, pokoknya saya mau bikin RW. Tahu nggak bikin RW itu apa? Itu ya makanan di Manado ya, RW. Anjing lagi enak tidur-tidur sudah pikir saya mau bikin RW. Kemudian kita berusaha untuk tadi dia lagi enak-enak tidur, kita ikat, kita bawa di luar, kemudian kita pukul sampai dia meninggal. Itu baru pelanggaran sila pertama. Tetapi kalau pada hidup dari hewan ini memasuki masa daripada umur hewan atau karena memang sakit, karena memang kecelakaan, nah ini bukan termasuk pelanggaran sila pertama. Ya, jadi ini untuk yang memelihara hewan, dan tentunya ada karma buruk jika kita memelihara hewan tetapi kita mentelantarkan dia. Itu ada karma buruk ya. Itu ada karma buruk, tetapi tidak sampai sila pertama. Ya, terima kasih. Namo Buddhaya Bante. Ketika orang meninggal, kemudian dikremasi dan ditemukan adanya relik yang berwarna, apakah itu menandakan orang tersebut selama hidupnya tidak pernah melanggar sila? Apakah orang tersebut pasti terlahir di alam bukan neraka?
Apakah relik hanya sebagai tanda saja bahwa orang tersebut selama hidup banyak melakukan kebajikan? Terima kasih Bante. Ya, jadi untuk relik, relik adalah sisa pembakaran ya. Kita pernah bahas ini beberapa kali sebelumnya, di mana sisa pembakaran ini bukan menentukan kesucian daripada orang, yaitu bukan ya. Relik, kalau misalnya secara kimiawi banyak karena orang yang di dalam tulangnya mengandung banyak kalsium. Ya ini secara biologi lah kita bilang ya. Jadi makin orang makin banyak makan kalsium, makin bisa tulangnya memiliki kristal ketika kena suhu tertentu. Ya, dalam hal ini adalah suhu panas api. Nah, sehingga ketika selesai dari kremasi, maka beberapa bagian dari tubuh yang mengandung banyak kristal banyak kalsium ini akan berubah warnanya menjadi relik. Ya, yang orang suka bilang relik. Nah, kalau misalnya benar-benar relik yang asli untuk menandakan bahwa dia adalah orang suci, biasanya relik yang asli lebih berwarna yang bening. Jadi misalnya modelnya adalah bening yang kaca ya, bening yang seperti kaca. Jadi yang bening yang transparan. Kalau biasanya kalsium mereka rata-rata akan seperti giok warnanya ya, butek. Warnanya hijau tapi hijau atau warna-warni tetapi tidak terang. Nah, jadi ini perbedaannya. Nah, tetapi Bapak Ibu, apakah mereka memasuki kesucian atau tidak? Ya, itu bukan tergantung dari yang tadi. Yang kita bisa lihat dari perilaku mereka sehari-hari ya. Jadi kalau kita melihat perilaku mereka sehari-hari, misalnya mereka suka menjalankan sila, mereka rajin bermeditasi. Nah, itu sudah pasti, ya kan? Sudah pasti mereka akan lahir di alam yang lebih baik. Untuk mereka yang sudah mencapai kesucian, biasanya orang yang mencapai kesucian memiliki pikiran yang lebih tajam daripada orang yang belum mencapai kesucian. Maksudnya Bante begini, misalnya saya sebagai orang biasa, saya bermeditasi ya bermeditasi, saya menjalankan sila ya menjalankan sila. Tetapi bagi mereka yang sudah suci, mereka akan memiliki pikiran yang lebih kuat. Karena kenapa? Kesadaran mereka sudah kuat. Ketika kadang-kadang bentuk-bentuk pikiran muncul yang jahat, nah mereka bisa langsung hentikan. Jadi ini adalah perbedaan yang sudah suci sama yang belum. Dan orang yang sudah suci biasanya hal-hal yang menghindari kejahatan itu benar-benar sama sekali sudah nggak dilakukan. Sedangkan yang menjalankan sila kadang-kadang masih up and down ya, minta diskon ya kan. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang malas. Nanti bagus lagi, malas lagi. Tetapi batin bagi mereka yang sudah suci biasanya sudah sudah tetap gitu ya, sudah pas, sudah mantap. Jadi nggak ada malas, nggak ada rajin. Jadi sudah tiap hari begitu dia. Nah, tetapi kalau kita orang biasa masih naik turun ya. Kadang-kadang masih rajin, kadang-kadang malas. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah perbedaan orang yang suci atau yang belum. Ya, terima kasih. Namo Buddhaya Bante. Kalau seorang anak memukul ibunya tapi anak tersebut ada gangguan syaraf karena waktu bayi pernah terjatuh, apakah bisa terlahir di alam neraka Bante? Maaf saya ulang ya Bante. Namo Buddhaya Bante. Kalau seorang anak memukul ibunya tapi anak tersebut ada gangguan syaraf karena waktu bayi pernah jatuh, apakah bisa terlahir di alam neraka Bante? Oke, baik. Jadi bagi mereka yang sedang memiliki gangguan mental ya, mental illness, bahwa mereka melakukan segala sesuatu di luar
kendali mereka, di luar cetana. Nah, sehingga ketika mereka melakukan hal yang ini seperti misalnya memukul ibu, ya ini apa ya, tanpa istilahnya tanpa kemarahan yang dibuat-buat. Ya, jadi kadang-kadang anak-anak yang model begini ada dua juga. Ada yang sama sekali memang dia nggak tahu apa-apa, tetapi ada yang beberapa dia punya kekesalan. Ya, karena memang dia kesal, dia dia bisa mikir. Nah, kalau yang sudah bisa mikir dan dia pukul, mereka nggak lahir di neraka, tetapi ya mungkin tergantung intensitas ya, tergantung intensitas. Misalnya, contoh, anaknya secara mental dia bagus, cuma badannya cacat. Kemudian misalnya mama nggak sengaja air itu susu airnya panas, nggak sengaja langsung dikasih minum dan dia nggak sengaja refleks. Nah itu berarti dia masih sadar secara mental dan dia kalau membenci dari situ dia itu sadar ya. Berbeda dengan ada yang kadang-kadang mereka yang kayak penyakit cerebral palsy ya, yang tidak memiliki kekuatan mental, kesadaran mental dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kalau yang seperti ini mereka mungkin tidak masuk ke dalam kategori membuat orang tua dia seperti sedih atau membuat karma baru kepada orang tua. Tetapi kalau punya anak-anak yang seperti ini, biasanya orang tua itulah, si mama itulah yang lagi bayar karma sama anak ya, karena ya dia punya anak sampai model begini, sehingga ya dia harus istilahnya gimana ya, harus bayar karma dia. Ya, jadi ini yang dari Bante kursus konteks yang nomor 3 ya. Oke. Apakah Bante setuju bahwa jarak bumi dan neraka bisa diukur dengan suatu alat seperti tracker GPS? Ya, di zaman Buddha nggak ada GPS ya. Tetapi yang Bante baca kemarin di dalam kitab komentar itu dibilang bahwa Jambudvipa itu adalah pusat dari dunia secara kosmologi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pernah baca, ini adalah Bante bilang secara kosmologi, atau dalam hal ini mereka gambarkan secara mandala. Mandala itu adalah Borobudur. Jadi di mana tengah-tengah itu adalah pusat dari dunia, dan sering dibilang pusat dari dunia itu adalah Jambudvipa. Di mana Jambudvipa? Di India. Ya, jadi kalau mau ke pusat dunia ke India ya Bapak Ibu ya. Itu adalah pusat dunia Jambudvipa, dan di Jambudvipa adalah pusat dunia, dan dia ada arah Bapak Ibu ya. Ada arah kayak mandala, kayak arah angin ya, arah angin. Yang seperti kalau hari Sabtu kita baca yang Bura Bara Saming Prabuddha Gunang. Nah, itu adalah arah utara dan seterusnya. Nah, jadi Jambudvipa adalah tengah, dan dikatakan untuk alam neraka dia berada di bawah dari Wajrasana. Wajrasana itu adalah tempat Buddha mencapai pencerahan. Jadi di bawah pohon Bodhi lah kita bilang di Bodh Gaya sekarang, di bawah sekitar 32.000 yojana di bawah dari situ. Nah, disitulah ada alam neraka ya. Nah, tetapi pastinya bagaimana Bante nggak tahu, tetapi itu Bante baca secara komentar. Kemudian dikasih tahu bagaimana kondisi makhluk-makhluk alam peta, di mana mereka lebih banyak tinggalnya. Nah, itu ada, misalnya kalau nggak salah sebelah timur atau sebelah barat itu makhluk peta. Baru yang makhluk kayak Asura ada di mana, nah itu ada itunya ya. Nah, jadi zaman Buddha nggak pakai GPS, tetapi mereka pakai mandala ya, untuk menggambarkan kosmologi, untuk mengetahui ya di mana makhluk-makhluk ini ada ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan Bante dari Seni Salek, dari Ibu Seni Salek, yaitu malam Bante, kalau ambil tisarana apa sama seperti agama Kristen itu baptis? Terima kasih. Ya, kalau misalnya kita yang berlindung sama Buddha, Dhamma, dan Sangha, berarti
Ya, kurang lebih dengan agama lain adalah Anda dibaptis, kurang lebih. Ya, karena kenapa? Karena kita sadar Bapak Ibu, kita sadar kita sebagai makhluk samsara. Kita sadar bahwa samsara itu membuat kita menderita dari hari ke hari. Dan kita juga sadar samsara tidak memberikan kebahagiaan-kebahagiaan yang pasti di sini. Oleh karena kesadaran itu, kita butuh jalan keluar. Nah, kita butuh jalan keluar dengan kita mencari perlindungan. Perlindungan inilah yang kita bilang tisarana. Aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Apa yang kita lindungi adalah, Bante sudah jelasin kemarin, secara garis besar, Buddha adalah seorang manusia yang seperti kita yang telah mencapai pencerahan. Dhamma adalah hukum universal yang telah ditemukan kembali oleh Buddha. Dan Dhamma ini seperti peta yang bisa membawa kita keluar daripada roda samsara ini. Dan Sangha adalah siswa yang sedang berlatih maupun yang telah berlatih, di mana bersama-sama dengan kita untuk menuju akhir dari samsara atau akhir dari dukkha. Oleh karena itulah dengan kesadaran ini kita datang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dengan tujuan apa? Biar kita terbebas dari penderitaan-penderitaan di alam samsara. Nah, jadi ini tujuan dari kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, setelah Anda berlindung sama Buddha dan Sangha, otomatis kita mempunyai, istilahnya kita lahir seperti manusia yang baru. Oleh karena itulah diberikan upacara pemberian nama. Dengan harapan apa? Kita menjadi manusia baru untuk meninggalkan hal-hal yang jelek yang sudah kita lakukan sebelum kita berlindung sama Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sehingga setelah Anda menjadi manusia baru, Anda mempraktekkan Dhamma dengan baik, maka kebahagiaan-kebahagiaan akan muncul ke kehidupan kita. Nah, jadi ini alasan daripada tisarana. Ya, jadi jangan sampai Anda tisarana, oh Bante, buat dapat nama Buddhis yang bagus, buat kumpulin kartu wisudi, ya, itu bukan esensi daripada tisarana. Tisarana sesungguhnya Bapak Ibu bisa lihat di dalam sejarah Raja Asoka, ya. Sebelum Raja Asoka memeluk agama Buddha, dia adalah seorang pembunuh luar biasa. Ya, dia seorang raja yang suka berperang, bahkan dikatakan seluruh pangeran, seluruh bangsawan dalam kerajaan dia bunuh semua. Yang notabene kakak adiknya dia sendiri, dia bunuh semua. Untuk apa? Untuk dia mendapatkan kekuasaan menjadi seorang raja. Dan dia juga menaklukkan kerajaan-kerajaan lain dengan perang. Pada akhirnya dia ketemu satu biku masih muda, dan biku ini kemudian diskusi sama dia, dan di situ dia bertekad untuk menjadi pemeluk agama Buddha. Setelah dia menjadi pemeluk agama Buddha, tidak pernah ada kata perang lagi. Ya, tidak pernah ada kata perang lagi di seluruh zaman daripada Raja Asoka. Nah, tidak ada perang lagi. Malah dia membentuk pusat-pusat dhamma, cetia, wihara, universitas untuk mengembangkan ajaran-ajaran Buddha. Nah, jadi ini adalah contoh daripada orang yang sudah istilahnya mengenal ajaran Buddha, mengubah hidup dia yang tadinya jelek menjadi yang baik. Mungkin juga contoh beberapa dari Bapak Ibu yang Bante pernah dengar, ya, mungkin dari Anda yang pernah sharing kepada Bante, mungkin juga pernah cerita bahwa dulu Bante sebelum mengenal Dhamma saya suka potong ayam, contoh. Sekarang saya sudah nggak potong ayam, contoh, ya. Mungkin dulu Bante sebelum mengenal Buddha Dhamma saya suka misalnya minum-minum sama teman, sekarang saya kurangi. Nah, ini adalah contoh-contoh pembaharuan hidup Bapak Ibu sehingga hidup Anda lebih bermakna di dalam Buddha Dhamma. Ya, terima kasih. Bante, ini ada pertanyaan dari Bapak Mewah Voices. Wandami Bante, saya kaum mewah.
Mau tanya, pada saat menjalankan atasila, baik itu hari uposata ataupun hari biasa, jika tidak sengaja mencicipi snack di atas meja, apakah uposatanya batal atau tetap diteruskan? Ya, kalau misalnya kita kilaf ya, kita kilaf nggak sengaja, namanya ya kita masih latihan, Banda juga paham Bapak Ibu masih apa ya, pelan-pelan untuk berusaha untuk berbuat baik. Nah, ketika Bapak Ibu nggak sengaja ada snack atau ada kacang terus Anda makan gitu kan, terus baru Anda ingat, saya kan hari ini atas sila. Disitulah kesadaran kita muncul. Itu bagus. Ya, ketika kita sadar, kok tadi saya salah ya? Itu bagus. Itu bagus karena apa? Berarti kekuatan kesadaran kita sudah terbangun, sudah muncul. Jadi kita melakukan kesalahan, kita sudah sadar, kayaknya nggak boleh. Nah, itu adalah bagus. Itu tujuan daripada sila. Sehingga apapun di dalam hidup kita mau melakukan besok-besok, kita sudah sadar, sudah punya rem ya. Kan saya atas sila. Nah, jadi kalau misalnya Bapak misalnya sudah kemakan, apakah saya harus berhenti atas sila? Dua pandangan dari Bante pribadi. Pandangan yang pertama, sebagai seorang yang belajar adalah sudah bagus kita sadar akan kesalahan kita. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, daripada Bapak batal atas sila, ya kan atas sila itu ada kurang lebih 9 sila yang kita jalanin. Daripada gara-gara satu batal semua, mendingan gara-gara satu sisanya kita jalanin. Misalnya taruhlah kita gagal di Wikala Bojana yang makan setelah setengah hari, tetapi kita masih memiliki komitmen untuk menjalankan 8 yang lain, jadi nggak masalah, ya kan? Masih ada karma baik daripada menjalankan 8 yang lain. Jadi nggak masalah ya. Jadi kalau misalnya kita kilaf istilahnya, nggak masalah. Kita masih ada punya waktu untuk memperbaiki dan menjaga 8 lainnya. Ya, jadi misalnya Bapak makan, tetapi kan Bapak nggak dengar musik, nggak pakai parfum, nggak pergi jalan-jalan dan seterusnya. Jadi itu masih oke bagi Bante ya, karena ya satu yang gagal tetapi yang lain kita masih berusaha untuk menjaganya. Nggak apa-apa ya, terima kasih. Ada satu tempat membuat sincing, itu Parita Mahayana. Kalau di Theravada, Parita apa? Terima kasih. Sincing atau Prajna Paramita, jadi dikatakan ada dua versi juga. Ada yang dibilang bahwa itu adalah diintisari oleh Tom Samcong ketika dia belajar di Nalanda oleh master yang bernama Silabhadra ya. Jadi Silabhadra ini adalah pemegang silsila daripada yogacara, yaitu satu-satunya yang bisa mengajarkan yogacara di Nalanda di India tahun itu hanyalah si Silabhadra ini. Dan Silabhadra sebelum meninggal dia ya secara mitos ya dibilang bahwa dia ketemu bodhisatwa. Bodhisatwa itu bilang, kamu jangan meninggal dulu ya, tetapi kamu harus tunggu satu murid dari timur yang akan datang ke sini untuk belajar. Nah, setelah belajar sama kamu, semua ilmu kamu turunkan kepada dia. Dan murid ini yang bernama Tong Samcong yang kita kenal di dalam film ya, atau ya bahasa resminya adalah Xuanchang. Nah, dikatakan sincing adalah istilahnya buatan daripada Tom Samcong ya. Istilahnya itu adalah ringkasan. Karena kalau Prajna Paramita setahu Bante memiliki sekitar 10.000 sloka ya, 10.000 kitab. Ya, jadi untuk belajar Prajna Paramita itu kita perlu belajar 10.000 kitab. Nah, sincing adalah resum atau rangkuman daripada 10.000 kitab tadi dirangkum menjadi 250 kata sekian ya. 250 kata atau 240 kata, Bante lupa. Nah, jadi ini adalah sincing. Nah, tetapi kalau misalnya kita melihat daripada isi daripada sincing, di mana itu tentang sunyata, isi adalah kosong, kosong adalah isi. Dan kemudian juga di situ disebutkan tidak ada mata, ya kan?
tidak ada mata, tidak ada telinga, tidak ada hidung, dan seterusnya. Apakah itu Bante? Nah, itu kurang lebih sama seperti kalau di kita adalah paling mirip adalah Anatta Lakkhana Sutta ya. Jadi bagaimana di dalam Anatta Lakkhana Sutta Buddha bilang misalnya pikiran kesadaran bukan punya kita, badan jasmani bukan punya kita. Nah, itu mirip dengan sincing ya. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki mata itu bukan punya kita. Sehingga mata tidak bisa membuat batin kita kotor karena mata bukan tidak ada. Istilahnya gimana ya? Mata tidak ada sehingga tidak ada objek yang membuat batin kita menjadi kotor. Tidak ada indera yang bisa membuat batin kita kotor. Tetapi sebenarnya mata itu ada. Tetapi yang dikuatkan di sini adalah kesadaran mengenai mata. Kita bisa melihat, tetapi hal yang kotor kita nggak masukin di batin, hal yang buruk kita nggak masukin di batin. Jadi kita melihat ya hanya melihat. Contoh, mendengar ya cuma mendengar. Contoh Bante bilang, contoh siapa ya di sini Bante mau panggil? Misalnya Clayton deh. Clayton, kamu cakep sekali ya, ngana pegagas sekali. Bagi yang nama Clayton dari sekitar 90 orang ini, yang nama Clayton akan GR. Aduh, Bante bilang saya cakep banget gitu kan. Tetapi dari 90 sekian yang bukan nama Clayton, apa yang terjadi? Ah, siapa itu nggak kenal? Ya kan? Nggak kenal. Nah, berarti kita menggunakan telinga kita, tadi harusnya mendengar, tetapi karena tidak masuk ke dalam batin kita, keakuan kita, kita cuek. Tetapi coba Bante balik. Clayton, kok kamu misalnya kan jelek sekali. Sebaliknya, apa yang terjadi? Dia akan marah. Dia akan benci, dia akan pikir kenapa Bante ngomong ini sama saya. Karena kenapa? Ketika Bante bicara seperti ini, ada objek mendengar. Dan dengaran ini masuk ke dalam hati dia. Dan hati dia ada aku. Sehingga aku ini yang tersakiti, ya kan? Nah, jadi ini adalah kurang lebih mengenai sincing. Kita bisa belajar dari Anatta Lakkhana Sutta. Kemudian penjabaran dari sincing bisa kita lihat dalam Mahasatipatthana Sutta. Di sana ada beberapa bagian termasuk meditasi Pancaskanda di situ ya. Bagaimana kita melihat tadi yang Bante bilang kurang lebih yang tadi ya. Jadi itu adalah sincing. Itu sangat bagus kalau misalnya kita pernah belajar itu, kita suka baca itu sangat bagus ya. Disebut Prajna Paramita atau kesempurnaan daripada kebijaksanaan. Itu sangat bagus. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dari Clayton Kilawang, Bapak Clayton Kilawang. Selamat malam Bante. Clay mau tanya mengenai alam neraka. Dari mana asal para penjaga dan petugas di alam neraka? Terima kasih sebelumnya Bante. Ya baik, jadi petugas yang ada di alam neraka adalah hanya bentukan-bentukan dari pikiran kita. Sebenarnya tidak ada yang menyiksa kita sungguh-sungguh, tetapi yang menyiksa kita sungguh-sungguh karena penderitaan kita, penderitaan yang kita simpan menyebabkan kekecewaan. Penderitaan yang kita simpan, kejahatan yang kita simpan menyebabkan penderitaan, menyebabkan kekecewaan, menyebabkan rasa takut, rasa bersalah, dan seterusnya. Jadi perasaan-perasaan ini yang muncul ketika kita sudah meninggal, jangankan kita meninggal, sekarang aja kalau Bapak Ibu yang pernah melakukan sesuatu, terus Bapak Ibu sembunyiin, pasti punya 4 rasa ini minimal, benar nggak ya? Ya, kalau Bapak Ibu misalnya pernah, misalnya waktu anak Anda kecil Anda pukul, kemudian pasti kita punya rasa penyesalan di dalam batin kita, ya. Karena kenapa? Aduh, kok saya tega banget ya sebagai papa misalnya pukul anak saya, contoh. Nah, itu Itu istilahnya siapa yang iris kita punya hati? Nggak ada, tetapi rasa penyesalan ini yang secara nggak langsung iris kita punya hati ini. Nah, sehingga rasa penyesalan ini dan seterusnya mereka yang
menyiksa kita sendiri ya. Mereka yang menyiksa kita sendiri dan pada akhirnya kita menderita. Nah, jadi di situ tidak ada penjaga, tetapi yang ada adalah bayangan-bayangan karma dari kita sendiri. Ya, mungkin ini Clayton, terima kasih. Dan tadi ada pertanyaan satu di Bante tambahin aja, yang terakhir adalah satu pertanyaan yang masuk dari call center ya. Dia tanya, Bante, kalau orang yang sombong, yang suka menghina, yang suka marah, itu mau masuk di neraka yang mana? Sekali lagi Bapak Ibu, dalam hal kita mempelajari mengenai neraka, di sini sebelum Bante mulai membahas tentang neraka, kita sudah menyetujui tentang 3 syarat sebelum Anda mendengarkan Dhamma. Yang syarat yang ketiga adalah usahakan tidak tercampur racun. Ya, ingat, usahakan tidak tercampur racun. Jadi jangan sampai ketika Anda sudah dengar ceramah ini, kemudian Anda cari orangnya. Tuh, lu masih begini sama gua ya? Tuh, dengar kata Bante tuh, langsung putarin YouTube-nya. Dengar kata Bante ya, masuk neraka. Ya, jadi selama Bapak Ibu belajar Dhamma, tujuannya bukan ke sana ya. Tujuannya bukan mengoreksi orang lain, tetapi yang kita koreksi adalah diri kita sendiri. Itu tujuan daripada kita belajar Dhamma. Nah, kalau misalnya ada teman-teman kita yang suka merendahin kita, mungkin yang suka menghina kita, suka marah sama kita, neraka yang mana kita nggak tahu. Tetapi kalau orang yang punya kesombongan biasanya ke alam asura ya, yang punya kesombongan ke alam asura, bukan ke alam neraka. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang seperti ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, tolong jangan makan hati. Ya, jangan makan hati dari orang-orang yang seperti ini. Ketika Anda ketemu mereka marah, mereka menghina kita, ya sudah. Ya, terima apa adanya. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Oh, ini suara ini nggak bagus, sudah jangan simpan, buang kembali. Ya, oke. Jadi ketika mereka marah kepada Anda ingat, oh ini adalah suara, oh ini cuma suara. Kita nggak melihat orang itu sebagai subjek yang bikin kita. Misalnya si Aldrich bilang, Bante gendut, contoh. Kita jangan jadikan Aldrich itu adalah objek yang marah kita. Kalau kita bikin seperti itu, maka secara nggak langsung kita akan bentukan karma baru, akan menjadi musuh baru. Karena kenapa? Oh, gara-gara dia saya susah. Oke, jadi ketika ada yang seperti itu, kita cuma anggap ya nggak apa-apa, terima kasih ya. Terima kasih sudah ada orang yang mau bayar karma buruk saya lunas. Ya, terima kasih ada orang yang menghina saya. Terima kasih saya diingatkan saya hina, sehingga saya harus buktikan kepada mereka bahwa saya bukan orang yang dihina seperti itu. Nah, ini adalah cara-cara yang lebih baik dalam hal penerimaan. Jadi jangan sampai karena teman kita seperti itu Anda langsung bilang, nanti ya kamu ya, kalau kalau saya ketemu ya, saya cari rekamannya Bante, saya kasih denger. Nah, jadi itu bukan dari cara itu kita belajar Dhamma ya. Oke, karena ini sudah malam, kita akan langsung masuk kepada doa dedikasi. Ya, Bapak Ibu silakan bertekad, kita sudah berbuat baik. Tadi sebelum Bante juga membaca teks ini, Bante juga sempat melihat kembali doa dedikasi. Jadi doa dedikasi ini ditulis oleh Yang Mulia, Yang Arya, beliau yang sudah suci, seorang yang sudah mencapai tingkat bodhisattva, yaitu Yang Arya Santidewa ya. Di situ juga beliau menulis di dalam parita kita Etawata. Nah, ini adalah satu bagian yang sama daripada Etawata. Dan di dalam dedikasi yang lain, kalau kita bahas doa dedikasi ini ada sekitar 62 puisi ya, 62 gata. Nah, yang kita cuma pakai ini beberapa. Dari 62 ini ada beberapa dedikasi yang beliau dedikasikan
kepada makhluk-makhluk yang ada di neraka ya. Jadi misalnya bagi mereka yang menderita karena terpotong oleh irisan pisau di neraka, maka semoga cepat sembuh, semoga larva yang begitu berpijar berubah menjadi permata dan seterusnya. Jadi itu adalah bagian daripada doa dedikasi. Cuma karena kepanjangan, Bante ambil yang paling singkat aja. Ya, silakan kita bersama-sama beranjali dan membacakan doa dedikasi kebajikan. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar, praktek, dan merealisasi Dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi Nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma dan Arya Sangha dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.